Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari kita kembali memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang selalu diberikan kepada kita semua, zahir batin, khususnya Islam dan iman. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam keislaman, dalam keimanan sampai kita kembali menghadapnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang dengan ajaran Islam membawa keselamatan hidup bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menerima apa yang kita acarakan ini dan ditulis sebagai salah satu amal kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Said Ramadan Al-Buti, hikmah ke-104. Berbunyi, la yukhafu alaika an taltabisa turuq alaika wa innama yukhafu alaika min ghulabatil hawa alaika. La yukhafu alaika an taltabisa turuq alaika. Yang ditakutkan darimu bukanlah ketika kamu bingung menentukan mana jalan-jalan yang akan kamu ikuti, tetapi wa innama yukhafu alaika min ghulabatil hawa alaika. Tapi yang ditakutkan darimu adalah ketika kamu dikalahkan oleh hawa nafsumu. Yang dimaksud dengan at-turuku atau jalan-jalan di sini adalah jalan yang mengantarkan seseorang pada keridhaan Allah. Jalan besarnya hanya satu, sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima, bahwa ini adalah satu-satunya jalanku yang lurus. Allah memerintahkan seperti itu, menyampaikan seperti itu kepada Rasulnya, maka fattabi'uhu, ikutilah kalian jalan ini, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena ketika kita mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan bercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Bahwa benar jalan besarnya itu satu, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi percabangan dari jalan itu sangat beragam. Dulu pernah disebutkan pada hikmah sebelumnya ya, bahwa tanawwa'at ajnasul a'mali biqadri tanawwu'i waridatil ahwal, bahwa jenis-jenis amal kita itu bermacam-macam, sebanyak atau sebagaimana bermacamnya hal yang sedang menghampiri atau kita hadapi. Jadi begini, bila kita lihat setelah kita ini disatukan pada kewajiban-kewajiban pokok yang sama sebagai muslim, kita sama-sama sholat, kita sama-sama zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Setelah kita disatukan pada kewajiban pokok yang sama itu, kita kemudian dipisahkan oleh aktivitas-aktivitas tertentu sesuai yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Misalnya di antara kita ada yang menjadi pedagang, kita sholat dan seterusnya sama. Tapi ada orang yang sehari-harinya itu menjadi pedagang, ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dosen misalnya, atau petani, atau pegawai ibu rumah tangga, dan lain-lain. Itu semua adalah as-subul, adalah percabangan jalan yang sebenarnya mengantarkan kita juga kepada
Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan besar tersebut, wa anna hadza sirati mustaqimah. Nah, yang ditakutkan dari kita saat kita menempuh jalan-jalan itu bukanlah kebimbangan kita saat menempuhnya, tapi yang dikhawatirkan adalah bila dalam menjalaninya itu kita dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga percabangan jalan tersebut tidak dapat mengantarkan kita ke jalan utama atau jalan besar. Bahwa kita sebagai pedagang itu jalan kecil kita untuk menuju jalan besar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ketika kita sebagai pedagang dikalahkan oleh hawa nafsu, maka jalan kita di urusan perdagangan itu tidak mampu mengantarkan kita ke jalan besarnya. Ini yang dikhawatirkan. Maka kita ya perlu berhati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hawa nafsu yang dimaksudkan di sini itu mencakup semua hal yang menjadikan seseorang menyeleweng dari jalan yang benar. Seperti sikap narsis yang justru menyebabkan kesombongan, atau ambisi untuk mengeruk keuntungan duniawi, yang mana semua itu pada akhirnya malah menyebabkan kita tidak sampai pada jalan besarnya. Padahal jalan-jalan kecil ini sebenarnya adalah akses kita untuk menuju jalan besar tersebut. Maka kita perlu menyadari bahwa sebagai apapun kita berprofesi, menjadi apapun kita harus sadar bahwa itu merupakan jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman nggak akan bingung begitu terhadap jalan-jalan tersebut. Tetapi kadang-kadang yang dikhawatirkan dari kita adalah ketika hawa nafsu yang menguasai kita saat menempuh jalan itu, sehingga ketika kita menjadi pedagang, bukan menjadi pedagang yang mengantarkan kita kepada Allah karena tidak sadar dan tidak memahami seperti apa seharusnya kita menjadi pedagang, sehingga berani misalnya mengurangi timbangan padahal sudah dikecam oleh Allah, wailul lil mutaffifina, dan seterusnya itu. Demikian halnya sebagai seorang karyawan, sebagai guru, sebagai dosen, dan seterusnya, petani, ibu rumah tangga, dan sejenisnya, yang pada hakikatnya semua itu mestinya bisa mengantarkan kita kepada jalan besarnya, yaitu jalan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dorongan nafsu menyebabkan kita tidak sampai kepada jalan besar tersebut. Ini yang harus kita waspadai. Bagaimana cara kita mewaspadai? Ya harus selalu sadar bahwa menjadi apapun kita dalam kehidupan di dunia ini, kita harus menyadarinya itu sebagai jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak penting kita berada di mana, tidak penting posisi kita seperti apa, tapi yang paling penting adalah kita harus menyadari bahwa semua posisi itu, semua aktivitas itu merupakan sarana kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang menyebabkan kita di jalan tersebut menjadi berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita antisipasi dan kita eliminir atas kesadaran tersebut. Maka kita perlu berhati-hati untuk selalu menjaga kesadaran supaya jangan sampai hawa nafsu itu membelokkan kita, yang akibatnya menyebabkan kita entah berhenti dari jalan itu, tidak melanjutkan hingga sampai ke jalan yang besar, atau berbelok sehingga tidak sampai pada jalan besar itu. Saya kira itu ringkasan dari hikmah ke-104. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan perenungan kita bersama. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.